"Permisi Bu, mau ganti infus," gitu kan. "Loh Mbak, udah diganti," gitu kan. "Oh sudah diganti Bu?" "Iya Mbak, sudah diganti barusan tadi sama mbak-mbaknya." Ih, gue merinding. Oh, berarti yang gue alami itu beneran beneran ada wujudnya, gue bilang gitu kan. "Iya, itu udah biasa Dek," gitu kan. Itu malah bagus kalau kamu nggak di oh ya, satu informasi, kebetulan RSUD itu ternyata emang RSUD, paling ini, menakutkan. Halo Vina, selamat malam Vina. Halo Ki, halo Ilham, halo semuanya. Malam Vin, mau dicek kodam juga gak? Kayak Vina nih kodamnya ini. Apa coba? Enggak. Kodamnya Vina ini apa ya? Undur-undur kayak. Oke. Ini tadi Vina nge-DM gue Ham. Vina itu nge-DM gue ini praktek di RS. Tahu lalu kondisi-kondisi di rumah sakit gitu. Oke. Boleh Vin, coba Vin. Oke, selamat malam semuanya. Gue tuh tadi DM Kiki, gue sempet kayak cerita enggak, karena apa ya, kebayang-bayang tuh. Ini ceritanya, gue cerita ya. Itu pas gue masih kuliah sih, jadi mahasiswa praktek. Gue praktek di salah satu RSUD ya kan, tahu kan kalau RSUD itu gimana. Nah itu gue ditempatkan di bangsal yang paling ujung, paling belakang. Pokoknya di bangsal paling belakang. Itu dia bangsal campuran. Jadi kayak dari kelas 3, 2, 1 VIP ada semua di situ. Jadi satu di situ. Nah, ketika kita mau ke bangsal itu, kita harus ngelewatin lorong. Nah, lorong itu tuh lorong ini ruang jenazah. Vin, sorry, bangsal itu apa kalau boleh tahu? Bangsal itu ruangan di rumah sakit. Ruangan di rumah sakit. Jadi kan ada kayak ini ruangan khusus orang yang mau operasi. Ini ruangan orang yang sakit, penyakit dalam, jantung dan lain-lain. Ruangan anak gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, kebetulan itu ruangannya tuh campur. Cuman di penyakitnya tuh penyakit ringan gitu. Umum lah. Nah, pas kita mau ke ruangan itu, kita harus melewati lorong. Nah, lorong itu tuh dia tuh ada apa namanya tadi gue bilang, ruangan jenazah. Nah, itu kejadian gini. Pas gue shift malam, ya namanya juga mahasiswi ya, pasti dia selalu ditempatkan di shift malam. Itu pasti, nggak pernah enggak. Jadi itu gue kebetulan gak ada teman. Jadi kayak bener-bener sendiri. Temen tuh ada teman dari rumah sakit dari kampus-kampus lain. Nah, itu gue jalan itu gue sendirian. Itu karena udah mepet jamnya, bener-bener udah kurang 10 menit gitu kan. Gue jalan, kan jam segitu kan udah sepi ya, udah gak ada orang ngejenguk juga kan. Tinggal orang-orang kita doang. Sedangkan kalau jaga malam tuh kan dikit orangnya ya. Gue lewat, disitu gue udah mungkin karena feeling gue udah jelek ya, pikiran gue udah kemana-mana ya. Aduh, nanti kalau ini gimana, kalau nggak ada orang gimana, kalau ini gimana gitu kan. Gue udah mikirnya tuh udah yang jelek. Parno duluan. Pas gue lewat ke situ benar sepi Ki. Ada sama sekali orang lewat di situ. Wah, gue langsung kayak, dan itu lorongnya lumayan panjang lurus, belok ke kanan gitu. Jadi lurusnya tuh masih panjang lurus terus belok ke kanan. Itu nggak ada orang sama sekali. Gue cuma bismillah doang kan. Nah, di
sepanjang lorong itu kan ada ruangan. Nah, ruangan jenazah itu tuh dia itu ada apa namanya kaca gitu kan, kacanya kan gede ya Ki. Kacanya gede-gede pasti. Kacanya kan gede. Nah itu entah gue yang perasaan gue atau gimana ya, itu tuh gue ngeliat. Jadi pas gue lewat kayak ada yang ngebuka hordennya gitu loh Ki, ngebuka terus tutup gitu kan. Itu gue kayak lu masih positif tinggi waktu itu? Kenapa? Masih positif tinggi? Masih. Oh enggak, tadi gue nggak ngerti kalau itu ruangan jenazah Ki, gue nggak ngerti. Jadi gue nggak ngerti, gue taunya tuh ruangan kosong karena emang sepi ruangannya. Ya namanya juga ruang jenazah ya kan. Nah gue taunya itu ketika pas gue abis itu, jadi gini, udah kan kayak kayak orang ngebuka horden terus tutup. Gue kayak oh ada orang kali ya gitu. Udah gue diem aja, gue diem. Gue masuklah ke ruangan gue nanya ke perawat situ kan, karena kan gue di situ baru hari kedua gue udah langsung shift malam, tadinya shift pagi soalnya. Terus ya udah kan gue tanya, Mbak, ruangan yang ini ruangan apa kan, gue gitu. Oh itu ruang jenazah deh. Oh ya udah Mbak, udah gitu doang kan. Kenapa, ada apa? Enggak apa-apa gitu kan, pantas sepi, gue cuma bilang gitu. Ih gue merinding. Nah udah habis itu, nah kalau shift malam kan kesempatan buat para perawatnya itu pada tidur di dalam. Nah yang suruh jaga standby itu adik-adiknya, kayak gue mahasiswi praktekan. Itu tuh ada 3 mahasiswi praktek. Nah gue kan kalau shift malam gue tuh nggak pernah bisa tidur nyenyak gitu loh Ki. Jadi gue sambil kayak karena gue nggak bisa tidur, gue sambil ngerjain tugas laporan. Apalagi itu di rumah sakit kan, nggak mungkin juga nyenyak juga di situ. Betul, gadang lah. Ya udah, pokoknya kerjaan udah kelar semua ya. Singkat cerita kerjaan udah kelar semua. Mbak perawatnya masuk ke dalam bilang gini, Dek, nanti kalau ada masalah atau apa ke dalam aja ya, kita mau istirahat dulu gitu kan. Kalian baik-baik ya di sini gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa jangan sungkan bilang gitu kan. Oh iya Mbak gitu. Terus gue diginiin, apa nanti kalau apa mau apa namanya mau makan atau apa udah nggak apa-apa, kalian keluar juga boleh gitu. Ya udahlah. Udah singkat cerita kita bertiga nih, cewek semua Ki. Kita bertiga cewek semua. Gue masih ngerjain laporan, cuman kayak itu tuh udah setengah ngantuk gitulah. Intinya tuh udah kayak gitulah. Terus sayup lah, udah sayup. Ya, temen gue yang 2 itu udah pada tidur, tinggal lu sisa sendiri nih. Tinggal gue sendiri. Kan biasalah kayak Mbak infus macet gitu kan. Oh ya udah, gue kayak ya udah gue masih sadar, ya udahlah gue ganti. Nah terus habis itu ada kayak gue tinggal ke toilet kan. Toiletnya tuh agak di luar, jadi di luar bangsal gue, di luar ruangan perawat. Nah pas gue tinggal ke toilet, gue balik lagi. Itu terus ada ibu-ibu giniin gue, Mbak, infusnya anak saya sudah habis, tolong digantiin gitu kan. Oh ya Bu, siap, sebentar, gue gitu kan. Nah gue kayak itu gue masih sadar ya. Terus pas gue kayak kok tiba-tiba tuh kayak gue tuh ngantuk Ki, gue tuh ngantuk gitu kan. Kok gue ngantuk ya, gue bangunin temen gue yang 2 orang itu tuh nggak pada bangun. Saya maksudnya tuh gantian gitu loh, gantian lu yang ganti gitu kan, gak pada bangun mereka berdua. Ya udah, terus gue kayak wah nggak bisa nih, gue balik ke toilet lagi karena gue mau cuci muka gitu kan. Cuci muka. Dah gue cuci muka, terus gue ke ruang obat, gue mau ambil infus dan lain-lain. Udahlah gue ke ruangannya ibu itu. Kebetulan ruangannya ibu itu di pojok, paling pojok, dan itu di situ cuman itu tuh di kelas 2 itu isinya waktu itu ada 3 kamar atau 2 kamar ya, pokoknya satu kamar itu ada 3 bed atau 2 bed, gue lupa. Tapi yang isi cuman itu doang, ibunya itu doang.
Gue masuk lah ke situ, permisi bu, mau ganti infus gitu kan. Loh mbak, udah diganti gitu kan. Oh sudah diganti bu? Iya mbak, sudah diganti barusan tadi sama mbak-mbaknya. Ih gue merinding. Terus oh iya, siapa bu mbaknya, apa ciri-cirinya gimana, kan gue gitu. Ya tadi mbak-mbaknya mbak-mbaknya ini mbak apa suster nggak pakai kerudung gitu kan. Ya perawat biasa tapi nggak pakai kerudung gitu kan. Oh ya udah ibu kalau sudah diganti, dan itu benar udah diganti Ki. Iya, lu Bener-bener lihat kan? Lu lihat. Iya gue lihat, oh iya bener masih penuh gitu kan. Ya udahlah gue balik, gue ingat kan diganti suster nggak pakai kerudung. Perasaan di sini pakai kerudung semua, mahasiswinya pakai kerudung semua, mbak-mbaknya pakai kerudung. Karena mbak yang jaga itu kan ada dua mbak sama satu emas. Nah ini gue tanda tanya dong, yang nggak pakai kerudung siapa gitu kan. Itu bener-bener infusnya bener-bener masih penuh, bener-bener penuh gitu kan. Terus gue kayak gue udah gak beres nih. Gue udah parno kan, yang dari tadi masuk gue apa di ruang jenazah begitu, di bangsal begini kan. Tapi lu coba buat nggak cerita ke ini kan, ke pasiennya tadi kalau bilang, oh ya udah bu kalau udah diganti, padahal lu di situ udah ngerasa ada kejanggalan gitu. Kalau lu cerita itu kan jadi nanti dia takut lah, kasihan gitu ya. Iya anjir, gue udah kayak waduh, itu tuh gue udah apa ya, kaki itu udah lemes. Lu ngerti gak sih denger gitu, kaki itu udah lemes gitu kan. Siapa ya lemes, gemeter gitu loh Ilham. Gue kayak ya udahlah besok pagi aja ceritanya ke mbak perawatnya gitu kan. Ya udah, terus gue buru-buru balik, bener-bener takut, buru-buru balik. Gue tutup semua tugas gue tidur. Jadi dari yang gue pura-pura tidur sampai gue ketiduran ya kan. Terus bangun subuh bangun, bapaknya udah pada bangun gitu kan. Terus diginiin, wih nyak banget tidurnya ya, pasiennya gak rewel ya dek gitu kan. Oh enggak mbak, aman, gue bilang gitu. Terus dia gini, mbak mau tanya tapi nanti aja ya gitu kan. Ada kejadian apa? Udah gitu mbaknya, ngalamin kejadian apa nih gitu kan, kayak seru, udah gitu. Terus gue berani cerita itu tuh jam 5:30 pagi. Gue tanya, mbak, jadi gue ceritain dari awal, ada ini katanya tuh semalam tuh ada yang ganti infus tapi nggak pakai kerudung, katanya ada perawat nggak pakai kerudung. Siapa ya mbak ya, atau ini ya petugas dari apotek ya, atau apa ya mbak ya, kan gue gitu ya. Karena kan kadang ada seliweran petugas dari apotek, dari laboratorium, seliweran tanpa pengetahuan kita gitu loh kalau malam. Nah gue masih berpikir positif seperti itu. Terus mbaknya nggak ada deh, kalau di sini itu kalau malam ya udah nggak ada siapa-siapa gitu. Semuanya kegiatan yang apotik, kegiatan dari laboratorium itu semuanya pagi sama siang gitu kan. Emang kenapa gitu? Gue bilang, mbak ini ada yang kemarin tuh ada yang ganti infus, katanya itu nggak pakai kerudung. Suster, pokoknya suster tapi nggak pakai kerudung gitu kan. Wah, datang lagi dia, katanya gitu mbaknya. Hah? Siapa mbak? Begitu kan. Terus mbaknya cerita, jadi itu deh, itu tuh dulu namanya suster A, ini suster A. Dia kerja di sini. Cuman habis itu dia meninggal. Dia tuh di situ jadi suster rajin gitu loh. Suster terrajin gitu loh. Nah katanya hal yang kayak gini tuh gak cuma sekali 2 kali. Jadi yang dulu tuh pernah kejadian seperti ini juga, sama persis kayak yang gue alamin, digantiin infusnya gitu. Ya gue kan langsung kayak, oh berarti yang gue alami itu beneran ada wujudnya. Gue bilang gitu kan, iya itu udah biasa deh gitu kan. Itu malah bagus kalau kamu nggak diliatin wajahnya, katanya gitu kan. Oh emang pernah ada yang liatin wajahnya? Iya ada gitu kan. Emang kenapa wajahnya, maksudnya kalau sampai ditongolin gitu menyeramkan kan? Katanya apa ya, gue pas gue dengar ceritanya tuh ada yang diliatin wajahnya, cuma nggak menyeramkan Ki, cantik katanya, cantik. Tapi tuh ngagetin ya, namanya juga apa ya, setan ya kan. Jadi
suka nongol dadakan di ruang obat, kayak di pojokan gitu loh katanya gitu, jadi suka ngagetin. Tapi dia nggak ke semua orang menampakkan wajah gitu loh. Mungkin gue mikirnya gini, oh mungkin dia ngebantu gue karena apa, teman-teman gue pada tidur, gue masih positive thinking ke situ gitu loh. Ya udah kan, terus mbaknya bilangin udah nggak apa-apa deh, kalau nggak digangguin mah nggak apa-apa, udah bismillah aja gitu kan, itu suster baik kok, dia gitu. Terus gue tanya, mbak yang di ruang jenazah itu beneran ruang jenazah? Gue kan gitu ya, mastiin kejadian yang hordeng itu. Oke. Oh iya bener deh, kenapa gitu kan. Gue cerita, kemarin pas lewat situ mbak, itu tuh kayak ada yang ngebuka horden, ngebuka terus tutup lagi gitu kan. Gue pikir kayak apa, penunggunya situ, maksudnya orang tuanya atau kerabatnya gitu kan. Oh enggak deh gitu kan, emang itu tuh ruang jenazah. Kebetulan kemarin emang lagi ada isinya, ada 2 katanya. Cuman gue nggak dijelasin korban apa. Ada 2 deh gitu kan. Kayak gitu mah udah biasa katanya gitu. Kita mah udah sering lihat. Mbaknya tuh gitu. Kayak oh ya udah mbak gitu kan. Udah. Terus udah kan. Nah, itu kan malam pertama ya Ki. Malam pertama itu gue udah kayak wah, gue mikirnya gini, wah nanti di malam berikutnya kayak nggak ada yang nggak beres juga nih kan. Gue tuh udah jadi negatif thinking ya kan, tadinya mau positive thinking jadi negatif thinking gara-gara ngalami hal yang kayak gitu. Udah lah, terus di malam keberapa ya, malam ketiga, jadi malam kedua gue aman, gak ada kejadian apa-apa karena emang gue sengaja tidur Ki. Gue gantian sama temen gue, gak tahu nih temen gue ada cerita apa ya, dan gue gak nanya. Malam ketiga, jadi gue harus antar berkas ke lantai 5. Itu jam 10:30 malam. Kan di tempat gue itu kan lantai 1 ya. Nah kalau mau ke lantai 5 kan pasti kita lewat lorong itu lagi dan kita naik ke lift gitu kan. Jam segitu siapa sih yang mau main-main lift Ki? Iya. Ya maksudnya mau siang juga siapa juga gitu loh. Nah, ya udah kan Ki. Gue nggak ada temen karena pas itu yang mahasiswanya tuh cuma 2 doang yang jaga, yang satu nggak masuk izin. Jadi mau nggak mau yang satu nunggu di ruangan, yang satu keluar. Nah gue bagian keluar nih kan. Wah gue udah kayak anjing mampus nggak tuh. Gue udah kayak waduh, gue udah bilang mbak nggak apa-apa deh, aman deh gitu, ini nggak ada yang nemenin mbak, udah aman, gak bakal ada apa-apa gitu kan, sini tuh aman gitu kan. Aman pala lu, orang gue kemarin udah ada kejadian itu kan. Itu soalnya mbaknya beda lagi Ki, jadi bukan partner gue yang pertama. Ya gue nganter berkas, gue jalan ke lorong itu, gue udah ngeliat bawah aja Ki, gue udah nggak berani lihat kanan kiri, lihat bawah aja udah, penting jalan gue lurus ya kan. Udah nyampe lift, gue udah deg. Nah nyampe lift turun, kebuka lah liftnya, gue ketemu sama yang bawa jenazah Ki. Mampus nggak tuh Ki? Lihat apa? Orang yang bawa jenazah? Iya, jadi lift ngebuka itu tuh dari dalam lift keluar perawat bawa ini jenazah, gue keluar, jadi barusan ada orang meninggal. Wah gue udah kayak waduh kacau nih, gue udah gitu kan, mana gue naik sendiri kan, gak ada barengan Ki. Si mas-masnya yang bawa jenazah tuh udah gini, mbak hati-hati ya, udah digituin gue kan, makin parno kan gue. Beda. Bismillah, gue masih gini, naik lift atau tangga darurat ya, gue gitu kan. Gimana ya, gue udah bingung tuh. Udahlah naik lift cepet gitu kan. Nah, naik lift, udahlah langsung gue pencet nomor 5. Gue tuh udah sambil main handphone, kan kalau di lift kan handphone kan gak ada sinyal ya Ki. Karena terhalang tembok-tembok juga kan. Nah itu tuh apa namanya, lift itu kan harusnya dia pasti kan berhenti di lantai 5 karena gue mencetnya nomor 5 ya kan. Nah itu
tiba-tiba lift tuh berhenti di lantai 3, ngebuka sendiri. Berarti ada yang mencet dong. Nah, ada yang mencet. Gue kan masih kayak, oh ada orang. Dari dalam gue udah gitu, oh ada orang nih, aman gue gitu kan. Nah, pas ngebuka, ting gitu kan, buka. Anjir, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Lu coba keluar nggak buat nengok-nengok gitu? Gua keluar, gua nengok kanan kiri nggak ada siapa-siapa, sunyi Ki. Gua kayak wah anjir, lagi nih udah gitu kan. Udah lah, terus astagfirullah, terus gue udah bingung gitu, udah lemes lagi kaki gue kan. Padahal gue nggak lihat apa-apa. Dah, lanjut gue terus. Udah lah, nyampe ke lantai 5. Dah, jadi dari lantai 3 ke lantai 5 kan itu kan sebentar doang ya Ki. Tapi itu rasanya tuh lama Ki. Kayaknya lama banget gitu kan. Ya udah masuk lantai 5, ting gitu kan, dah masuk, ketemu lah sama perawatnya, gue mau nganter berkas gini. Oh iya dek, gitu kan, dek tadi papasan sama jenazah nggak gitu kan. Iya mbak, gitu kan, tadi dari sini kata dia gitu. Anjir, begitu sakit gitu kan. Terus kok berani banget sendirian, tambah kepepet gak ada temen gitu kan. Gue cuma 2 doang, gue bilang gitu. Wah hebat, berani, cewek lagi gitu kan. Hati turunnya ya gitu kan. Wah mbak jangan nakutin deh, gue bilang gitu kan. Wah kayak gue harus, kayak gue bilang gini, mbak kayak saya harus tidur sini aja deh mbak, kan gitu kan. Terus nggak bisa dong gitu kan. Mbak ini nggak ada yang mau turun jajan atau apa gitu kan. Mbak prakteknya nih nggak ada yang mau turun, udah gitu kayak gue cari temen Ki. Enggak mbak, udah mau tidur gitu. Anjing gak ada yang pengertian banget. Ya lanjut aja. Iya anjir, gue terus kayak aduh. Gue tuh mantepin hati tuh ada kayak 15 menit di situ, duduk dulu tenangin diri dulu. Ya oke, bisa gitu ya. Bisa tapi kan tetap aja nggak bisa Ki, tetap parno Ki. Gue makin gue diam di situ makin gue takut. Gue kayak udahlah mbak, udah pamit mau turun gitu kan, mau ke ruangan gitu kan. Oh ya dek, hati-hati ya gitu kan. Oh iya mbak, siap, hati-hati, aman nggak ada apa-apa gue gitu kan. Dan turun di depan lift, gue nungguin lama kan, jadi kayak mungkin habis dipakai kali ya, terus naik itu lama, jadi gue nunggu lama di situ. Nah itu tuh mungkin karena apa, perasaan gue atau apa ya, ada angin Ki di sebelah telinga kiri gue, kayak bus. Gue kayak astagfirullahaladzim, kan gue pakai kerudung ya. Jadi kayak beneran gak sih, kayak gue kayak masih mikir loading gitu kan. Iya lagi, gue langsung gitu kan, astagfirullah. Itu lu kalau nengok nih happy birthday gitu loh, gila lu. Terus habis itu gue takut sendiri anjir. Gue merinding. Nah dah gue kayak enggak itu bercanda doang, enggak perasaan gue doang, gue gitu kan. Dah lagi jadi kayak anginnya itu lah di telinga gue tuh 3 kali Ki, kayak bus gitu. Iya gue tahu kok rasanya beda lah, bukan angin biasa gitu. Itu merinding Ki, bener-bener merinding. Gue pegang handphone aja tuh gemeter kan. Terus ini lift ngapa nggak ngebuka gitu kan. Udah liftnya belum ngebuka, ntar belum gua di dalam ada apa lagi, ntar belum gua di luar ada apa lagi, kan gitu ya pikiran gue ya. Sedangkan situasi lu di situ udah mencekam gitu loh. Iya anjir, gue pengen balik tapi kayak gimana gitu. Ya udah, gue masuk, singkat cerita gue masuk ke lift dari lantai 5 ke lantai 1. Itu aman Ki, aman, cepet banget nggak ada apa-apa. Lalu gue gini lah, cepet banget nggak kayak tadi gitu kan. Ya udah gue turun, gue ini udah oke, aman nih, sampai sini aman. Tetap sepi Ki, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Enggak. Nah gue mempersiapkan diri buat lewatin lorong itu. Gue kayak ayo Vin, satu lagi nih Vin gitu kan, satu lagi lu nyampe gitu. Ya udah, bismillah, gue lewat lorong itu. Gue lewat lorong,
gue berusaha pikiran gue tuh bersih, nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Gue kata orang ada lagi Ki, jadi kayak lorong itu kan jadi tuh lurus, abis lurus beloknya ke kanan, tapi ke kiri itu ada jalan juga tapi kecil. Ada jalan juga tapi kecil. Pas gua dari kejauhan nih, jadi kayak ya betul kan itu di pertigaan ya Ki ya. Nah, pas gua mau belok ke kanan tapi masih dari jarak jauh, itu kayak ada orang, bukan orang lewat ya, apa ya gue liatnya ya, pokoknya itu bayangan hitam lewat cepet banget ke kiri Ki. Jadi dari apa belokan ke kanan itu dia arahnya ke kiri. Jadi gue tuh masih dari jauh kayak lewat sekelebat set gitu kan. Apa itu begitu kan. Gue itu kayak gue nggak berani lewat ke situ, gue takut kan. Gue udah takut. Gue telepon sama apa, gue minta nomornya mbak perawat di situ, karena kan gue telepon perawat gue yang waktu itu jaga sama gue kan. Bilang mbak takut gitu kan. Kenapa Dek, di mana? Aku ini mau ke ruangan tapi nggak berani gitu kan. Bentar kasih nomor teleponnya mbaknya gitu kan. Ya udah gue disambungin telepon bertiga, ditemenin tuh buat jalan ke lorong sampai ruangan gue ditemenin minta telepon. Terus ya udah gue jalan, udah gue sambil ya mainan handphone sambil telepon hahihi gitu kan. Gue nyampe ruangan tuh gue udah langsung duduk lemes. Terus mbaknya tuh ngeliat gue, Dek kok keringetan gitu, kenapa, ada apa, gini nggak mau cerita gitu kan. Nggak mau cerita gue gitu kan, nanti aja kalau udah pagi gitu. Udah tuh kayak gitu cerita gue di rumah sakit itu di RSUD itu. Gue sih nggak ada kepikiran gitu malam-malam di rumah sakit, sumpah dah. Penakut gue pindah, demi Allah gue penakut. Apalagi ngelewatin koridor lorong-lorong kayak lu nggak dah kata gue. Gue kalau nggak demi praktik gue nggak bakal mau Ki, demi nilai semua anjir. Iya sih Adur waktu itu lu kontenin nggak sih live Instagram gitu, halo guys gitu. Itu belum rame-ramenya ya, belum hype mungkin ya, belum hype. Dan kebetulan, oh ya satu informasi, kebetulan RSUD itu ternyata emang RSUD paling ini menakutkan kata orang-orang. Gue dapet informasi dari kakak tingkat gue, jadi yang udah pernah praktek di situ. Ternyata emang di ruangan itu juga dia digangguin gitu loh, kayak gitu. Oh ya udah gitu. Iya masih. Nah itu ini misal lu lagi nungguin siapa kerabat lu di rumah sakit, terus lu terpaksa harus keluar rumah sakit, lu berani nggak buat ngelakuin apa yang Vina lakuin, jalan-jalan gitu di lorong-lorong gitu loh tengah malam? Ya kalau urgent ya mau itu takut juga paksain aja sih, paling paksain. Anak dukun kondang masa takut sih Ki. Iya sih cuma kalau gue mah sambil lari dikit lah. Iya paling kalau udah iseng banget ini jalan cepet. Jalan cepet gak sih? Tapi thank you ya Vin ya, ceritanya sumpah gue jujur sampai sekarang gak pernah berani gue ke rumah sakit. Maksudnya buat kayak jalan malam-malam gue mending udah lah, kalau misalkan nungguin kerabat gue yang sakit ya udah gue di ruangan aja, mau gue pengen kencing kayak apa, pengen apa keluar kayak gitu, enggak lah. Sama-sama.